you jump, jump, jump. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala bareng-bareng yo. Oh, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no sama-sama kepalkan tangannya tinggi-tinggi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody here. Oh, shout it! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Siap-siap loncat lagi semuanya. Jump, jump. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. How could I? No, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I? No, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. We praise you, Lord. Kita ikutin gerakan teman-teman kita yang di depan ya habis ini. Cepat. Let everything, let us rap. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us rap. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything, let us rap. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us rap. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo. Haleluya. Sekali lagi beri suara kemuliaan buat Tuhan kita teman-teman. Yes. Haleluya, haleluya. Selamat sore Cornerstone Shalom. Boleh lambaikan tanganmu anak-anak muda yang kumpul di tempat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua datang dengan hati yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama satukan hati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami boleh berkumpul di sini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami datang Bapa dengan satu tujuan untuk memuji memuliakan Engkau. Sebab hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh baik, sangat baik Bapa. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi Bapakku, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami naikkan syukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, sebab Kau Allah kami yang baik. Bapa yang kekal, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap pergumulan kami, Kau selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat syukurmu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak akan pernah habis Tuhan kebaikan-Mu dalam setiap kami. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Kau ada bersama kami, selalu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan adalah penyertaan terbaik yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami Tuhan. Kami menyanyikan lagu ini dengan iman kami. Karena Engkau anugerah terbaik yang kami punya Tuhan. Engkau anugerah terindah yang ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama angkat lagu ini, katakan anugerah-Mu. Oh Yesus,
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatanku. Yes Lord, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Satu kali lagi nyanyikan dengan imanmu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh kasih-Mu Tuhan,
percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami. Kau lihat hati kami Tuhan. Kami gak mau lagi tinggi hati Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami saat ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Harta yang kami punya, pendidikan, pekerjaan, semuanya Tuhan, Kau yang berikan buat kami. Amin. Sama-sama naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Ucapkan terima kasih, katakan bersyukur, bersyukur. Oh, Yesus. Percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terus sembah. Oh Yesus. Terus. Dia hadir di tempat ini. Kasih-Nya, anugerah-Nya terus mengalir di tempat ini. Terus sembah Dia. Angkat suaramu. Ucapkan terima kasih. Naikkan syukur-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Terus bersyukur, terus bersyukur. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Tuhan. Yesus.
Mari sama-sama kita mengimani lagu ini. Katakan bahwa anugerah-Mu Tuhan cukup buat kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Semua percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang berkuasa. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Semua Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam setiap kami, sumber kekuatan kami. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Yesus, Yesus bersamaku.
ada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Sebab bersamamu Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara kami lakukan bersama dengan Engkau. Haleluya. Kaulah kuatku, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya.
sungguh dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terindah untuk Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia sungguh Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Katakan dari timur, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama menyanyikan dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau, lembah, gunung. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita semua mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai dan bersuka cita untuk Tuhan. Karena Dia sungguh dahsyat. Dia selalu menyertai kita. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kita mau bergoyang untuk Tuhan, amin. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.
Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Sama-sama sebelum kita memberikan yang terbaik, satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau boleh menyertai setiap kami Tuhan. Dari awal kami beribadah sampai detik ini Tuhan. Kau tetap setia menyertai setiap kami. Karena penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Engkau yang selalu memberkati Tuhan setiap kami. Kau memberkati semua Tuhan yang memberikan Tuhan apa yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu, dalam hadirat-Mu ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Kami memandang kepadamu, dalam hadirat-Mu ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, sungguh kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Kau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Rancangan-Mu indah dan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama teman-temanku yang sepakat aku undang kita untuk bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu, nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Kakiku takkan goyang, kekuatan yang dari-Mu selamanya.
sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Oh, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala yang baik. Engkau berikan kami pengharapan. Engkau berikan kami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mengecap kebaikan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, jamah hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bulan ini kita belajar tentang grow up ya. Aku mau tanya. Kita semua kan pasti ingin bertumbuh, ingin berkembang. Betul tak? Betul kan? Kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita ingin Tuhan percayakan kita sesuatu yang lebih besar. Pasti. Itu pasti. Nggak mungkin nggak ada yang tidak ada yang kepingin aku mau tambah turun. Pasti semua kepingin naik. Semua ingin bertumbuh. Semua ingin berkembang. Hari ini yang aku mau bahas tentang scale up. Apa sih scale up itu? Scale up itu ketika kita sudah sampai titik tertentu. Kita ingin berkembang, kita harus berkembang. Kita baca sama-sama di Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Amin. Dalam kita mau bertumbuh, ketika kita mau scale up, mau naik lagi satu tingkat, atau mau level up, kita perlu jadi kantong yang baru. Anggur yang baru itu apa sih? Hikmat yang baru, penyertaan yang baru, ide-ide yang baru. Mungkin inovasi-inovasi yang baru. Kita perlu. Kita sebagai wadah, kita perlu punya mindset yang baru. Karakter kita harus bertumbuh, ikut berkembang. Supaya kita bisa mengerjakan ide-ide baru tersebut. Tidak bisa kantong yang lama diisi oleh anggur yang baru. Tidak bisa kita mengerjakan sesuatu yang baru, tanggung jawab yang baru yang Tuhan beri, kalau kita masih punya pola pikir mindset yang lama. Tidak bisa. Kita harus berkembang. Kita juga ikut diproses.
prosesnya itu seringkali bagi kita tidak enak. Tapi itu perlu dilakukan. Tuhan memproses kita melalui banyak masalah, banyak persoalan. Mungkin kita merasa kok banyak ya Tuhan. Tapi itu yang perlu dilakukan. Seperti ketika kita naik kelas dulu, waktu kita sekolah, mungkin kita bingung, kok banyak ujian. Kok disuruh ngerjakan ini, suruh belajar. Tapi itu perlu. Supaya kita bertumbuh, berkembang. Supaya pengetahuan yang baru itu bisa masuk. Jadi jangan berkecil hati ketika masalah itu datang. Justru kalau melalui masalah itu kita tidak mau belajar, tidak mau diproses, kita akan tetap stuck di tempat yang itu aja. Akan stuck. Kau pilih dulu sebelum dipercayakan oleh gembala untuk mengambil tanggung jawab jadi youth pastor, kau pilih itu jadi diaken di Nginden. Di Nginden dipercayakan untuk mengelola aser diaken yang muda-muda. Anak muda-muda. Seperti kalian ini. Di situ diproses. Kau pilih belajar. Lalu dari situ baru jadi youth pastor. Cukup lama diproses. Kau pilih jadi diaken itu 2011. Kau pilih mulai mengelola, dipercayakan anak-anak muda itu mulai 2015 kalau nggak salah, 14 atau 15. Akhirnya Tuhan percayakan yang lebih. Tapi apakah kau pilih pakai cara yang sama? Tidak bisa. Karena yang dikerjakan job desk-nya juga berbeda. Tidak sama. Jadi kau bilang harus banyak belajar. Apa yang selama ini aku alami, baik dalam pelayanan, hidup, itu yang membekali, yang mengajarkan kau pilih untuk bisa jadi youth pastor. Belajar, apakah perfect, apakah bisa langsung? Tidak, tapi paling enggak itu menjadi bekal. Kau pilih harus banyak belajar lagi, harus mau diproses lagi. Banyak belajar hal baru, harus searching, belajar, konsultasi ke teman-teman, ke orang-orang yang lebih senior. Tanya-tanya, harus. Supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berkembang. Gimana sih anak-anak muda ini? Apalagi setelah itu, selain youth, teens, ada kids. Wah, apa sih yang diperlukan? Anak muda usia ini, youth usia sekian sampai sekian, teens usia sekian sampai sekian, kids usia sekian sampai sekian. Kebutuhan mereka berbeda-beda, keperluan mereka berbeda-beda, zaman juga sudah beda. Itulah makanya aku pilih perlu bertumbuh, perlu mengembangkan diri. Nah, untuk bisa scale up, ada dua hal yang harus kita pelajari. Ada dua hal dasar. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati. Perlu, sangat perlu sekali. Humility itu act of letting go and trust. Melepaskan hak dan percaya.
perlu kerendahan hati. Perlu mengalah. Kita baca sama-sama di 1 Petrus 5 ayat yang 5b sampai 6. Sudah? 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Rendah hati itu perlu mengalah. Perlu mengakui bahwa aku ini tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku perlu belajar. Aku perlu belajar dari orang lain. Aku perlu orang lain untuk hidup ini. Aku bukan orang yang mengerti segalanya. Perlu mengalah. Kadang mengalah juga untuk hal-hal yang mungkin kita bertanya, kenapa aku harus mengalah? Aku loh bener. Aku loh enggak salah. Buat apa aku mengalah? Tapi itu perlu. Kalau kita mau scale up, itu sangat-sangat diperlukan. Kita tidak bisa menjadi besar, bertumbuh, kalau kita tidak mau mengalah. Kita tidak punya kerendahan hati. Kita tidak mau melepaskan hak kita. Belajar. Itu yang aku pelajari. Kadang sakit, kadang tidak terima, iya. Kadang bertanya, apa Tuhan? Kenapa aku harus mengalah? Karena untuk kebaikan bersama. Karena untuk kebaikan yang lebih besar. Untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak enak Tuhan, tidak apa-apa. Jalan terus. Aku mengalami itu. Kadang kita disalah mengerti orang, difitnah orang. Kita tidak bisa menjelaskan. Bahkan kita memilih untuk tidak menjelaskan. Harus memilih. Karena untuk kebaikan yang lebih besar. Tak terima. Mungkin bisa. Siapa yang suka difitnah? Tidak ada yang suka difitnah ya. Pasti tidak ada. Tapi di situ kita belajar. Kita belajar sesuatu yang sangat-sangat baik. Kita belajar untuk mengampuni, untuk bersyukur. Kita belajar untuk mau mengerti orang lain, mau menghargai orang lain. Kenapa? Karena di situ kita belajar, kita mengerti apa yang kita alami. Kita sudah mengalaminya sendiri. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Dia pencipta langit dan bumi. Pencipta dunia ini. Tapi dia mau melepaskan haknya sebagai anak Allah. Dia turun, datang ke dunia, jadi sama dengan manusia, merasakan haus, lapar, sakit, difitnah,
dicaci maki, diolok, disalah mengerti, dipukul. Dia merasakan itu semua. Sampai terakhir dia mati di kayu salib. Disalibkan untuk menebus dosa kita. Padahal gak salah apa-apa. Kita yang berdosa, kita yang bersalah. Tapi di Taman Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia melepaskan haknya dan dia mau percayakan kehidupannya kepada Bapa di surga. Luar biasa. Kita perlu belajar. Seringkali menang itu tidak perlu. Kadangkala menjadi benar itu tidak harus selalu. Kenapa? Kalau menang itu merugikan semua orang. Kau pilih memilih untuk tidak menang. Kalau benar itu membuat semuanya menjadi rusak, biarkan, lepaskan. Tidak perlu. Hari ini agak sulit ya, berat pelajarannya. Tapi nanti di perjalanan hidup, kalian akan mengerti. Apa sih yang dimaksud Ko Billy? Kalau ngobrol sama teman-teman, sama anak-anak, Ko, orang nikah itu ya apa ya Ko ya? Koko itu ya apa ya Ko ya sama Cici? Aku bilang gini, dalam pernikahan, menang itu tidak penting. Menjadi benar itu tidak penting. Bagi aku pribadi. Kenapa? Buat apa aku menang? Buat apa aku benar? Kalau keluarga aku rusak. Tidak selalu ketika ada perbedaan pendapat antara suami istri itu, aku harus menang. Aku harus dipuji, oh iya kamu benar. Enggak. Ada yang lebih penting daripada itu. Kedamaian. Itu lebih penting. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau memang ternyata aku dianggap salah tapi keluargaku baik-baik saja. Dan semua baik-baik saja. Mungkin aku akan memilih itu. Bukan mungkin. Aku pasti akan memilih itu. Itu pelajaran. Yang sangat-sangat berharga. Tuhan Yesus sudah menunjukkan hal itu. Bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau dia harus disalibkan demi menyelamatkan kita semua, Tuhan Yesus memilih untuk itu. Tapi berapa banyak kita seringkali, aku gak salah, aku pengen menang. Gak apa-apa, semua kepingin menang, semua kepingin benar. Tapi hari ini kita belajar, ada hal yang lebih penting daripada itu. Agar kita bisa bertumbuh, berkembang. Betul kan? Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah apa? Generosity, kemurahan hati. Generosity itu act of giving and loving. Kita perlu
Kalau kita sudah belajar, kita bisa punya kerendahan hati. Baru kita bisa bermurah hati. Kita punya hati yang besar. Anggur yang baru tadi, baru bisa dimasukkan. Kita perlu kemurahan hati. Di Alkitab ada contohnya. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan? Tuhan Yesus menjawab apa? Memberikan sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang berjalan dari tengah jalan, diserang oleh penyamun. Dia dirampok, dipukul, dan ditinggalkan hampir mati. Lalu yang pertama ada seorang imam yang lewat. Dia cuma melihat dan lewat begitu saja. Kemudian ada seorang Lewi yang lewat. Sama. Cuma diam dan lewat. Ketiga, ada seorang Samaria yang berjalan. Dia berhenti dan menolong, merawat, membawa orang ini ke penginapan, membayar penginapannya dan perawatannya. Kalau kita lihat orang Yahudi itu tidak suka, menganggap rendah orang Samaria. Orang Yahudi tidak mau duduk semeja, berjalan bersama. Dengan orang Samaria tidak mau. Kenapa? Karena orang Samaria itu mereka anggap orang Samaria itu hasil perkawinan campuran bagi mereka. Tidak murni. Orang Samaria memiliki tata cara ibadah, Taurat yang berbeda. Orang Yahudi tidak suka. Dia menganggap rendah. Tidak suka. Tapi malah orang Samaria itu yang berhenti dan menolong. Malah seorang imam. Imam itu adalah orang yang berhak masuk ruang Maha Kudus. Sama-sama ya, imam itu orang Lewi. Cuma bedanya tanggung jawabnya, apa yang dikerjakan. Orang Lewi itu yang membantu imam dalam tata cara ibadah, mengurus rumah ibadah. Coba bayangkan, orang yang mengerti kitab Taurat, orang yang mengerti harus bagaimana bersikap, bertindak. Tapi dia pergi begitu saja. Justru orang yang mereka anggap rendah, mereka remehkan, itu malah yang berhenti dan menolong. Itulah kemurahan hati. Tanpa melihat siapapun. Tanpa melihat apakah orang itu mampu membalas. Kalau aku tolong, dia bisa nolong aku apa enggak ya? Untung enggak ya? Win-win solution apa enggak ya? Aku dapat, dia dapat enggak ya? Enggak. Dia melakukan apa yang baik. Contoh satu lagi. Seorang janda miskin di rumah ibadah. Dia memberikan 2 peser. Persembahan. Itu nafkahnya, seluruh nafkahnya. Di Alkitab tertulis seperti itu. Yesus berkata apa?
Kalau yang lain memberi dari kelebihannya, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sudah kurang masih bisa memberi. Itu kemurahan hati. Berapa banyak dari kita, Tuhan percayakan aku hal yang besar. Kita kalau baca di Alkitab, barang siapa setia pada perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Kita fokus perkara besarnya. Tapi kita lupa setiap perkara kecil. Hal yang kecil itu kita lupa. Kita lupa mengerjakan itu semua. Kita inginnya langsung yang besar. Padahal sudah jelas ditulis, kalau mau besar, yang kecil dulu, kerjakan dengan setia. Kau pilih ketika interview pelayan Tuhan, terkadang itu dari mereka itu selalu banyak yang bilang, "Ko, tapi waktuku enggak banyak, Ko. Aku rasanya kok takut ya, Ko, ya pelayanan ya, Ko. Aku kok takut ya waktunya nanti aku enggak bisa maksimal ya. Aku kok takut ya aku enggak bisa ini, enggak bisa itu." Kalau hari ini waktumu sudah kamu rasa, kita rasa sedikit. Kalau ditambah lebih, tetap kok terasa sedikit. Kok hari ini aku sibuk, kok. Kenapa? Iya, kok nanti aku ya. Aku hari ini usaha. Masih belum ada karyawan, kok. Nanti kalau sudah ada karyawan, baru kok aku pelayanan, kok. Baru kok aku bantu-bantu kok. Baru kok aku mau nolong orang kok. Tapi kalau nambah karyawan berarti usahanya kan tambah besar. Tambah besar tambah sibuk. Waktunya tambah habis. Itu alasannya sama. Dulu 20 tahun yang lalu masih ingat. Dan itu pelajaran bagi aku sampai hari ini. Ada orang yang bilang gini ke aku. Aku goda. Kamu kan sudah diberkati banyak. Terus kapan kamu? Kamu gak pernah. Kamu gak pernah traktir. Aku goda waktu itu aku masih SMA kuliah. Aku goda gitu. Kapan kamu traktir? Lo traktir apa? Halah Pak. Bakso aja lo. Satu mangkok waktu itu bakso cuma berapa ribu. Dia bilang apa? Karena dia lebih dewasa ya. Dia sudah itu, dia punya lagi nyicil rumah. Dia bilang gini, "Ojo, aku lagi nyicil rumah. Nanti sik berat." Ketemu lagi, karena kau pilih cukup dekat. Tak goda lagi. Setahun ketemu lagi. Apa yang dia bilang? "Ojo, ini sih nyicil mobil." Terus padahal cuma satu mangkok bakso loh. Satu mangkok. Itu pun aku enggak ditraktir, enggak apa-apa. Aku cuma senang goda dia. Karena aku tahu sifatnya dia. Padahal kalau nyicil rumah sama nyicil mobil satu bakso itu ya kecil sekali ya sama cicilannya. Tapi itu yang terjadi. Ketika kita bilang enggak bisa. Ya enggak akan, percayalah. Enggak akan pernah bisa. Tuh. Kita malu loh belajar dari janda yang miskin ini. Dia memberi dari kekurangannya. Dia mau melangkah. Kenapa? Karena dia mengasihi. Dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun aku kurang, aku mau jadi berkat. Aku mau menabur. Bayangkan. Sulit ya. Langka menemukan orang seperti itu.
Memang lebih mudah kalau kita bicara, aku enggak bisa, aku repot. Atau ada sesuatu yang mengenakkan bagi kita, nyaman bagi kita. Ya itu tadi. Kita lupa bahwa ada orang lain yang menabur demi apa yang kita nikmati hari ini. Kita ibadah hari ini, ada teman-teman dari PAW yang latihan kalau hari Jumat. Berapa hari sebelumnya mereka nyiapkan lagu, sudah lama. Nyiapkan apa saja yang diperlukan supaya ibadah berjalan dengan baik. Ada teman-teman multimedia yang nyiapkan untuk tayangan hari ini, yang ditayangkan. Teman-teman dari tim materi yang mempersiapkan untuk apa yang harus dibahas. Tema bulanan kita ini dibuat dari tahun lalu loh. Dibuat dari tahun lalu. Dan itu meeting terus. Supaya bagaimana bisa berkesinambungan tiap bulan. Dari tim materi ini nanti untuk tema untuk bulanan 2025 itu bulan Oktober, November itu sudah selesai setahun. Sudah selesai setahun untuk bulanan dan mingguannya. Itu sudah selesai. Dari tim materi Bethany Kids. Bethany Kids itu mengeluarkan buku. Buku itu digunakan oleh satu sinode Bethany, bukan hanya gereja lokal Nginden, tapi seluruh sinode, satu sinode, seluruh gereja dalam naungan sinode. Dan itu harus deadline sudah selesai itu untuk 2025 ini bulan Juni sudah keluar. Juni 2024. Sudah keluar dalam bentuk satu buku materi dan satu buku games. Sudah sama desainnya. Sudah satu set komplit. 2024 ini ada total 5 buku. Dan itu sudah selesai Mei 2023, Juni. Ada orang-orang yang menabur waktunya, tenaganya untuk itu. Itu di belakang layar, orang tidak mengerti. Mereka meeting sampai malam. Multimedia juga memikirkan desainnya, memikirkan tampilannya harus bagaimana. Mereka rendah hati, mereka mau melakukan itu. Mereka memiliki kemurahan untuk memberkati orang lain. Ayo kita sama-sama belajar ya. Sama-sama mau melangkah. Agar kita bisa scale up. Bisa masuk tingkat berikutnya. Kita bisa bertumbuh, berkembang. Amin. Yang belum melayani, ayo melayani. Yang sudah melayani, lebih rajin lagi melayani. Mau ya? Tuhan itu baik. Alkitab itu luar biasa. Banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh diajar. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk rendah hati,
seperti Engkau sudah rendah hati ya Bapa. Kami mau belajar untuk memiliki kemurahan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami ya Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperluas. Dan banyak orang mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Kami mau Engkau pakai kehidupan kami lebih dan lebih lagi. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah sang baik pemegang kehidupan. Kami mengucap syukur untuk semua yang terjadi ya Bapak. Kami mau berterima kasih untuk hidup kami, untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami juga mau berdoa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan kami, bagi pasangan kami yang sudah Engkau taruh untuk menemani kami. Kami mau mengucap syukur untuk mereka semua ya Bapa. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-temanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk sebuah kesempatan yang indah untuk kami semua hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang indah. Kami dapat belajar untuk dapat menjadi anak-anak muda yang tumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih
Untuk hamba-Mu Kau pilih yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan untuk kami semua. Kau berkati beliau, Kau tambahkan hikmat, berkat, supaya apapun yang beliau lakukan, semuanya dapat berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, tempat kami bertumbuh. Kami berdoa untuk Pak Aswin selaku gembala sidang kami. Kami juga berdoa untuk Kau pilih selaku wujud pastor kami ya Tuhan. Kau berkati kesehatan, Kau berikan mereka hikmat supaya mereka dapat memimpin kami jadi anak-anak-Mu yang lebih bertumbuh lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, setiap pergumulan yang kami hadapi sekarang, Kau pimpin setiap kami ya Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Bawa kami untuk makin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Sekarang aku ajak teman-teman untuk angkat kedua tangan untuk menerima berkat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa yang dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini, hingga maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah di nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah di nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa,